Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang teori kinetik gas. Nah, sifat-sifat dari gas yang disebut sebagai gas ideal itu ada beberapa. Yang pertama, partikelnya itu sangat banyak dan bergerak ke segala arah. Kemudian tersebar merata dalam ruang tertutup. Jarak antar partikelnya lebih besar dari ukuran partikel itu sendiri. Kemudian terjadi tumbukan lenting sempurna di antara partikel, tidak ada gaya tarik antar partikel, dan berlaku hukum Newton tentang gerak pada partikel tersebut. Pada teori kinetik gas ada persamaan gas ideal. Di persamaannya itu adalah P kali V sama dengan N kali R kali T sama dengan N kali K kali T. Jadi persamaan ini disebut dengan persamaan gas ideal, di mana P-nya itu adalah sebagai tekanan, V volume, N ini adalah jumlah mol. Jadi ini ada hubungannya dengan kimia, jumlah mol. Kemudian R-nya konstanta umum pada gas. Jadi R nilainya 8,31 Joule per mol Kelvin. Kemudian T itu adalah suhu. Nah, untuk N ini adalah jumlah partikel dari gas. Ya. N besar ini ada hubungannya dengan N kecil. Jadi hubungannya itu kalau kita tuliskan, N itu sama dengan N per N0. Ya, di mana N0 ini adalah bilangan Avogadro. Kemudian N juga ada hubungannya dengan massa dan berat molekul di M per Mr. Kalau bilangan Avogadro itu sendiri, N0 ini memiliki nilai 6,02 kali 10 pangkat 26 kilomol. Ya. Kemudian untuk K, ini adalah konstanta Boltzmann, nilainya 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Jadi pada teori kinetik gas ini memang banyak konstanta yang harus diingat. Ya. Mulai dari konstanta gas umum, kemudian bilangan Avogadro, dan juga konstanta Boltzmann. Contoh, pada keadaan suhu 320 Kelvin dan tekanan 1 atm, atau sama dengan 10 pangkat 5 Pascal, 8 gram gas oksigen, berat molekulnya 32, memiliki volume sebesar titik-titik. Jadi di sini kita buat dulu yang diketahui dari soal tersebut. Pertama, suhunya adalah 320 Kelvin. Kemudian tekanannya 1 atm, P 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian massanya itu 8 gram. Nah, gram di sini tidak perlu dirubah ke dalam kilogram. Ya, kemudian berat molekulnya itu sama dengan 32 gram per mol. Yang ditanyakan berapa volumenya, V-nya berapa. Nah, di sini persamaan yang kita pakai adalah persamaan P kali V sama dengan N kali R kali T. Nah, N di sini adalah hubungannya dengan massa dan berat molekul. Jadi kita rubah menjadi N sama dengan M per Mr. Ya. Di sini bisa kita masukkan langsung juga 10 pangkat 5 kali V sama dengan ini 8 per 32
kali R bilangan keadaan gas umum 8,31 kali 320. Maka dapatnya V sama dengan 80 kali 8,83 per 10⁻⁵. Maka hasilnya adalah 6,6 kali 10⁻³ meter pangkat 3. Jadi ini besar volume dari gas tersebut. Persamaan keadaan gas ini ada beberapa. Yang pertama itu ada yang namanya isobarik. Ya, isobarik ini persamaan gas pada tekanan tetap. Yang pertama ada isobarik. Nah, pada persamaan ini bentuknya itu adalah V per T sama dengan V per T. Nah, ini V2 per T2. Ini bentuk dari persamaan gas untuk tekanan tetap atau dikenal dengan hukum Charles. Kemudian yang kedua ada persamaan gas pada volume tetap, isochorik. Ya, isochorik ini dikenal juga sebagai hukum Gay-Lussac. Jadi di sini persamaannya adalah P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Yang ketiga ada isotermik atau keadaan gas pada suhu tetap. Jadi persamaannya itu adalah P1 V1 sama dengan P2 kali V2. Ini disebut juga sebagai hukum Boyle. Kemudian yang keempat ada persamaan adiabatik. Jadi ini lebih komplit, semuanya ada. Di bentuk persamaannya itu adalah P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Nah, hukum adiabatik ini dikenal juga sebagai hukum Boyle-Gay-Lussac. Jadi, keempat keadaan gas ini juga bekerja usaha luar di dalamnya, di mana usaha masing-masing itu untuk setiap keadaan berbeda-beda. Jadi, untuk isobarik, bentuk usahanya itu adalah W sama dengan P kali V2 kurang V1 atau sama dengan N kali R kali T2 kurang T1. Nah, ini untuk isobarik. Kemudian kalau untuk isokorik, ini usaha yang bekerja pada gas sama dengan 0. Ya. W-nya itu sama dengan 0. Kemudian untuk isotermik, jadi usaha yang bekerja di sini adalah W sama dengan N kali R kali T kali ln V2 per V1. Nah, ln ini untuk persamaan matematika, jadi kita bisa menggunakan kalkulator. Kemudian untuk persamaan usaha pada adiabatik itu W sama dengan 3 per 2 N kali R kali T2 kurang T1. Jadi ini usaha untuk tiap-tiap keadaan gas. Selanjutnya ada yang disebut dengan tekanan gas ideal. Jadi tekanan gas ideal itu sama dengan, kalau untuk persamaannya, P sama dengan 1/3 kali N mV kuadrat per volume. Nah, ini tekanannya. Jadi kalau dihubungkan antara tekanan dengan energi kinetik, kita juga bisa dapat persamaan lain, yaitu P sama dengan
2/3 kali N kali EK dibagi dengan V. Nah, ini hubungannya kalau untuk energi kinetik. Sedangkan untuk energi kinetik gas itu sendiri adalah EK sama dengan 3/2 N kali K kali T, atau 3/2 N kali R kali T. Ini untuk mencari energi kinetik baik untuk gas monoatomik ataupun gas diatomik, kecuali suhunya itu berbeda-beda. Kalau suhunya lebih tinggi daripada 500 Kelvin, itu persamaannya akan berubah sedikit. Kemudian kecepatan partikel V partikel itu sama dengan akar 3 K kali T per M, atau bisa juga sama dengan akar 3 R kali T per MR, atau bisa juga 3P per rho. Jadi ada 3 persamaan untuk kecepatan partikel gas. Nah, di sini pada persamaan tekanan ini ada 2 V. Ada V kuadrat dan ada V biasa. Jadi V biasa ini adalah volume, sedangkan yang di atas itu adalah kecepatan. Contoh selanjutnya, suatu gas ideal pada tekanan P dan suhu 20 derajat Celcius dimanfaatkan sampai volume setengah kali semula. Jika suhunya 2 kali semula menjadi 54 derajat Celcius, berapa tekanannya? Jadi di sini kita buat dulu apa saja yang diketahui dari soal. Yang pertama ada tekanan awal itu sama dengan diketahui P1 itu sama dengan P. Kemudian suhu awalnya itu T1 sama dengan 27 derajat Celcius. Nah, di sini harus dirubah ke dalam Kelvin, ya. Tambah 273 sama dengan menjadi 300 Kelvin. Kemudian volumenya menjadi 2 kali volume awal. Artinya V2-nya itu sama dengan setengah V1. Nah, suhunya menjadi 54 derajat Celcius. Ini juga harus kita rubah ke dalam derajat Kelvin. Dapatnya itu 327 Kelvin. Maka persamaannya itu adalah yang memenuhi hanya P kali V per T sama dengan P2 kali V2 per T2. Ini V1 semua. Nah, jadi di sini kita masukkan P1 sama dengan P. V1-nya itu sama dengan tetap V1. T1-nya 300. Sama dengan P2-nya ini yang kita cari, kali V2-nya itu setengah kali V1, dan T2-nya itu adalah 327 Kelvin. Nah, di sini variabel yang bisa kita coret itu adalah V, karena sudah disamakan. Nah, sedangkan untuk P1 dan P2 itu belum bisa dicoret. Nah, di sini tinggal kita kalikan silang untuk mendapatkan P2. Maka P2 sama dengan 327 P1 bagi 300. Atau dapatnya kali setengah, ya, 300 kali setengah, maka dapatnya
2,18 P1. Jadi seperti ini jawabannya. Selanjutnya, contoh usaha pada teori kinetik gas. Sejumlah gas yang memiliki volume 0,2 meter pangkat 3, suhunya 27 derajat Celcius, dan tekanannya 20 kali 10 pangkat 5 Pascal. Dipanaskan pada tekanan tetap sehingga suhunya menjadi 327 derajat Celcius. Maka besar usaha yang dilakukan pada gas tersebut adalah. Nah, di sini kita tentukan dulu apa saja yang diketahui dari soal. Yang pertama itu ada volume. Ya, volumenya 0,2 meter pangkat 3. Kemudian suhu awalnya itu T1 itu 27 derajat Celcius. Nah, di sini syarat kalau di teori kinetik gas itu syaratnya harus dirubah ke dalam Kelvin. Maka ini menjadi 300 derajat Kelvin, ya. Tambah dengan 273. Kemudian T2-nya diketahui juga. T2 sama dengan 327 derajat Celcius. Ini menjadi 600 derajat Kelvin. Sedangkan tekanannya tetap, P-nya cuma 1, 20 kali 10 pangkat 5 PA. Ya. Yang ditanyakan berapakah usahanya? Yang ditanya ini. Maka di sini kita pakai usaha pada tekanan tetap. Ya. Usaha pada tekanan tetap itu kita harus tahu dulu nanti V2-nya berapa. Nah, kita cari dulu pakai rumus isobarik. Jawab V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Maka di sini kita masukkan angkanya. V1-nya sama dengan 0,2, T1 300 sama dengan V2-nya yang ditanyakan, kemudian T2-nya 600. Maka di sini kita lakukan perkalian silang sehingga dapat V2 sama dengan 0,4 meter pangkat 3. Nah, baru kita masukkan ke dalam persamaan usaha. W sama dengan P kali delta V. Ya. Ini P-nya sama dengan, ini P-nya tidak berubah, tetap 20 kali 10 pangkat 5. Sedangkan delta V-nya V2 kurangi dengan V1. Jadi dapat 20 kali 10 pangkat 5. Nah, V2-nya yang baru kita dapat 0,4 kurang 0,2. Maka hasilnya adalah 20 kali 10 pangkat 5 kali 0,2. Sehingga kita dapat hasil akhir sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 Joule. Jadi usaha yang dilakukan pada gas tersebut adalah 4 kali 10 pangkat 5 Joule. Contoh selanjutnya, berapa laju efektif gas oksigen bermassa 32 gram per mol pada suhu 27 derajat Celcius dengan R 8,31 Joule per mol Kelvin. Jadi di sini kita buat dulu apa saja yang diketahui dari soal. Yang pertama itu ada diketahui MR-nya itu sama dengan 32 gram per mol. Nah, cuman di sini karena satuan dari L itu Joule, maka gram ini harus kita rubah ke dalam kilogram. Nah, ini menjadi 32 kali 10 pangkat min 3 kilogram per mol.
Nah, kemudian suhunya itu 27 derajat Celcius, harus kita rubah ke dalam Kelvin. Ini menjadi 27 tambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Nah, langsung kita masukkan dalam persamaan kecepatan. Ya. Yang ditanya di sini adalah VRMS atau kecepatan efektif, ya. VRMS. Nah, V di sini persamaannya sebenarnya ada beberapa, cuman yang bisa kita pakai di sini adalah 3 kali R kali T per MR. Kita masukkan angkanya. Akar 3 kali 8,31 kali 300 Kelvin kali 300 diper dengan MR-nya itu sudah kita rubah ke dalam kilogram per mol menjadi 32 kali 10 pangkat min 3. Nah, hasilnya adalah 483 meter per second. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Contoh selanjutnya, kecepatan efektif molekul hidrogen pada suhu 300 K adalah V. Berapa kecepatan efektif pada suhu 450 K? Nah, di sini kita tentukan dulu yang diketahui. Yang pertama itu adalah VRMS-nya. Yang awal itu adalah sebagai V, dan suhu awalnya itu T1 sama dengan 300 K. Nah, kemudian kalau suhunya berubah menjadi 450 K, berapakah V-nya? Ya, V2-nya itu berapa? Nah, di sini kita lihat hubungan antara V dengan T. Ya, yang ditanya hubungan antara V dengan T di sini adalah V sama dengan akar 3 kali R kali T per MR. Nah, di sini karena molekulnya sama, otomatis MR-nya sama dan R ini konstanta sama dan 3 ini sama. Maka V hubungannya dengan T itu adalah V sebanding dengan akar T. Nah, maka di sini bisa kita buat perbandingan langsung dengan V sama dengan akar. Nah, di sini kita bandingkan V1 dengan V2 itu sama dengan ini akar T, T1, ini akar T2. Maka di sini kita dapatkan V1 per V2 sama dengan akar, karena ini sama-sama akar, bisa kita masukkan ke dalam sekalian. Ini 300 per 450 sama dengan V1 per V2 sama dengan dapatnya 2 per 3, ya, 2 per 3. Maka untuk mendapatkan V2 ini tinggal kita balik. V2 per V1 sama dengan akar 3 per 2. Atau V2 itu sama dengan akar 3 per 2 V1. Jadi, V efektif untuk molekul hidrogen pada suhu 450 Kelvin itu adalah akar 3 per 2 V1.